Bab 521, Membalik Jiwa yang Membalas. Ketika dia memikirkan betapa mengesankan dan mulianya menjadi seorang jenderal besar, kegembiraannya mulai membangun. Dengan itu, ia bergegas keluar ke pusat komando, di mana Zhao Long dan yang lainnya memegang tangan untuk memberi hormat. Melambaikan tangannya dengan megah, dia berusaha terdengar setolik mungkin sambil berkata, "Ayo, saudara-saudaraku. Bergabunglah dengan aku di pagoda untuk menyaksikan promosi aku ke jenderal besar." Mata Zhao Long melebar, tetapi dia dengan cepat mulai mengirim pesan untuk memanggil semua orang bersama. Tak lama, semua 1.000 anggota resimen Bai Xiaochun diberitahu, dan bergegas. "Saudara," katanya dengan keras, "begitu aku menjadi jenderal besar, kita akan memiliki lebih banyak daging untuk dimakan dan lebih banyak alkohol untuk diminum." Kemudian dia terbang ke udara menuju pagoda. Semua pembudidaya di resimen sangat bersemangat, dan tidak ada yang mempertanyakan kata-kata Bai Xiaochun sama sekali. Jika dia mengatakan bahwa dia akan menjadi jenderal besar, maka mereka memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan melakukan hal itu. Itu membuat pemandangan yang cukup besar ketika seluruh kelompok berkerumun di sekelilingnya dan terbang menuju pagoda. Pemandangan lebih dari 1.000 berkas cahaya menembus Great Wall City menarik perhatian beberapa pembudidaya lainnya. Namun, banyak prajurit yang terlihat ejekan di wajah mereka. Lagi pula, pemandangan Bai Xiaochun yang berparade di seluruh kota bukanlah hal yang baru. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah sudah berapa lama sejak terakhir mereka melihatnya melakukannya. Kebanyakan dari mereka memberinya sedikit lebih dari satu tatapan. Tak lama kemudian, Bai Xiaochun dan anak buahnya berada di luar pagoda, di mana beberapa pembudidaya berkumpul untuk membeli barang atau menyerahkan jiwa. Kedatangan Bai Xiaochun dan orang-orangnya tidak menimbulkan keributan, dan kebanyakan orang hanya melanjutkan dengan urusan apapun yang mereka miliki. Mengabaikan mereka, Bai Xiaochun berjalan ke pagoda, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian terbang ke udara. Sama seperti dia telah melihat yang paling disukai di masa lalu ketika mereka menyerahkan jiwa-jiwa yang pendendam. Di sana, dia melambaikan lengan bajunya, menghasilkan bola jiwa yang kemudian dia hancurkan. Ledakan bisa terdengar ketika jiwa-jiwa dicurahkan dari ruang jiwa yang hancur. Melihat begitu banyak jiwa menarik sedikit rasa iri dari beberapa kultivator yang hadir, meskipun kebanyakan dari mereka tidak menaruh banyak perhatian. Oh, ini Bai Xiaochun. Begitu 10.000 jiwa pendendam muncul, mata raksasa di atas pagoda menyerap mereka. Merasa cukup senang dengan dirinya sendiri, Bai Xiaochun menepuk tasnya untuk menghasilkan bola jiwa lainnya. Setelah menghancurkannya, 10.000 jiwa lainnya muncul, yang diserap mata. Kemudian dia menghasilkan bola ketiga, menyebabkan beberapa mata yang ingin tahu menatapnya dari bawah. Tepat ketika dia akan menghancurkan bola jiwa ketiga, seberkas cahaya berwarna darah muncul dari kejauhan, yang menyebabkan aura pembunuh memenuhi seluruh area. Itu, Ji Feng, Kolonel Ji Feng. Kembali sebelum Bai Xiaochun menjadi terkenal, ia dianggap sebagai pembudidaya formasi inti yang kemungkinan besar akan menjadi jenderal besar. Aku bertanya-tanya siapa di antara mereka yang benar-benar akan berhasil. Ketika kerumunan berdengung, sinar cahaya memudar, mengungkapkan seorang pria muda dengan rambut panjang, mengenakan baju besi berwarna darah. Pria muda itu tidak lain adalah Ji Feng. Dia melayang berhenti di udara di sisi lain pagoda besar, memungkinkannya untuk melihat Bai Xiaochun tepat di mata. Ketika dia melakukannya, ekspresi cemoohan muncul di wajahnya. Apotek kecil, pikirnya. Selain basis kultivasi yang bagus, apa yang kamu miliki? Aku, Ji Feng, memiliki terlalu banyak kredit pertempuran untuk dihitung. Apa yang membuatmu berpikir kamu layak membandingkan dirimu denganku? Ji Feng tidak hanya membenci Bai Xiaochun, dia juga membenci pil konvergensi jiwa. Sejauh yang dia ketahui, Bai Xiaochun tidak lebih dari seorang apoteker yang telah menggunakan beberapa trik mewah untuk mendapatkan posisi yang baik. Dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia sebenarnya tidak berencana menyerahkan jiwa apapun hari ini, tetapi setelah melihat Bai Xiaochun muncul, dia memutuskan untuk datang menempatkannya di tempatnya. Bai Xiaochun mengenali Ji Feng. Secara teknis, ini adalah kali kedua mereka bertemu satu sama lain. Pertama kali kembali ketika dia pertama kali sampai ke tembok besar, dan datang untuk memeriksa berapa banyak kredit pertempuran yang harus dia keluarkan untuk mendapatkan barang-barang tertentu. Pada saat itu, Ji Feng telah menyerahkan 10.000 jiwa ke pagoda dan menyebabkan kegemparan.
Tentu saja, itu sebelum munculnya pil konvergensi jiwa, ketika mengumpulkan 10.000 jiwa di satu tempat sudah merupakan prestasi yang cukup. Ketika Bai Xiaochun melihat cemoohan di mata Ji Feng, dia sebenarnya sedikit terkejut. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaanmu, bukan? Pikirnya. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia menyadari apa yang sedang terjadi, dan menatap Ji Feng. Ji Feng menatapnya dengan dingin, dan segera, menjadi jelas bahwa mereka mengalami sedikit pertikaian. Ketika para pembudidaya di bawah melihat apa yang terjadi, semangat mereka bangkit, dan mereka mulai memperhatikan. Mereka mengalami kebuntuan. Aku lebih suka penggemar Kolonel Ji Feng. Dia mendapat pujian dari mendaki gunung mayat dan berenang melalui lautan darah. Bukankah Kolonel Bai Xiaochun melakukan hal yang sama? Lupakan pil konvergensi jiwa, untuk sesaat. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ia selamatkan dalam pertempuran itu? Ketika orang-orang membicarakan masalah ini, dan bahkan memasang taruhan, Ji Feng tertawa dingin dan kemudian melambaikan tangannya. Mengirimkan koleksi 100.000 jiwa pendendam yang mengalir keluar dari tasnya. Meskipun jiwa-jiwa itu agak lesu dan pudar, begitu mereka muncul di tempat terbuka, mata besar itu dengan cepat menyerapnya. 100.000 jiwa. Kolonel Ji Feng pasti pantas reputasinya sebagai top yang dipilih di 5 legiun. Dia bahkan tidak menggunakan pil konvergensi jiwa, tetapi masih berhasil mengumpulkan 100.000 jiwa. Setelah membuang 100.000 jiwa, Ji Feng menatap Bai Xiaochun dengan dingin, dan dari sorot matanya, pesannya jelas. Kamu punya jiwa, bukan? Baiklah, mari kita mengadakan kontes kecil dan lihat siapa yang paling banyak. Senyum segera muncul di wajah Bai Xiaochun. Sekarang dia memikirkannya, menyerahkan jiwa sendirian-sendirian sebenarnya cukup membosankan. Tapi siapa yang mengira bahwa Ji Feng tiba-tiba akan muncul dan ingin mengadakan kontes? Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun suka menghancurkan lawan dengan cara ini. Sambil mendesah, dia melambaikan tangannya untuk mengirim 20 bola jiwa terbang keluar. Ledakan terdengar ketika bola jiwa runtuh, mengirimkan awan besar berisi 200.000 jiwa. Hampir segera setelah pemandangan mengejutkan itu muncul, mata besar di atas pagoda mulai bersinar terang, dan dengan cepat menyerapnya. Kemudian, Bai Xiaochun menatap Ji Feng dengan ekspresi provokasi terbuka. Ekspresi Ji Feng berubah suram, dan dia tertawa kecil. Melambaikan tangannya, dia mengirim puluhan ribu jiwa terbang keluar dari tasnya untuk dipegang. Namun, dia tidak berhenti di situ. Setelah mengosongkan satu tas berisi, dia mengeluarkan yang lain, membukanya, dan mengirim kelompok tambahan puluhan ribu jiwa untuk diserap oleh mata besar itu. Adegan ini segera memicu seruan kaget dari para pembudidaya di sekitarnya. Surga, berapa banyak jiwa pendendam yang dimiliki Kolonel Ji Feng? Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak jiwa? Semua orang terkejut, tetapi Bai Xiaochun sebenarnya merasa sedikit tidak sabar. Baiklah, berapa banyak jiwa yang kamu miliki? Katanya keras. Hanya memuntahkan nomornya. Duduk-duduk sambil membuka banyak tas berisi terlalu membosankan. Bagaimana dengan ini? Kamu mengatakan angka, dan jika aku tidak dapat menghasilkan banyak jiwa, maka aku akan mengakui kekalahan. Nada sombong yang ia gunakan segera menyebabkan seluruh area menjadi sunyi. Kamu pikir kamu benar-benar tangguh, kan? Jawab Ji Feng. Ya, karena kamu meminta dipermalukan, maka aku akan menuruti. Lalu tangannya kabur ketika dia mengirim satu tas memegang demi satu terbang keluar, sampai ada 9 dari mereka. Puaskan pandanganmu pada 2.700.000 jiwa yang pendendam. Meskipun kata-kata Ji Feng diucapkan dengan sejuk dan tenang, tidak mungkin untuk menyembunyikan kesombongan yang ada jauh di tulang belulangnya. Keheningan yang lengkap dan sepenuhnya bertemu dengan kata-kata dan tindakan Ji Feng. Beberapa napas waktu berlalu, dan kemudian, dengan pengecualian bawahan Bai Xiaochun, semua orang berubah menjadi keributan besar. 2.700,000. Surga. Aku tidak percaya bahwa Kolonel Ji Feng yang agung dapat menghasilkan begitu banyak jiwa. Itu sebanyak jiwa yang akan kamu lihat dalam pertempuran skala kecil di luar tembok besar. Selain menangis karena terkejut, banyak pembudidaya mulai mengirim pesan ke teman-teman mereka, menyuruh mereka untuk bergegas menonton adegan yang sedang diputar. Cepatlah, Kolonel Ji Feng menyerahkan 2.700.000 jiwa yang pendendam. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, ini luar biasa.
Pergi ke pagoda. Sementara itu, Ji Feng menatap Bai Xiaochun dengan ketidakpedulian pura-pura, senyum tipis di wajahnya yang mencerminkan kepercayaan dirinya dalam mendapatkan kemenangan. Aku tidak memiliki banyak jiwa, katanya, hanya sekitar 2 juta. Bagaimana denganmu, Bai Xiaochun? Sambil mengangkat dagunya, Bai Xiaochun berkata, kamu benar, itu tidak terlalu banyak. Hanya 2 juta, setetes dalam ember. Bai Xiaochun merasa seperti dia adalah master seni bela diri papan atas yang melawan seorang anak kecil. Sebenarnya itu adalah perasaan yang luar biasa. Sambil terkekeh, dia melambaikan tangannya. 300 bola jiwa terbang keluar. Tetapi hal-hal tidak berhenti di situ, berikutnya datang 300 lagi, lalu 400. Itu total 1000 bola jiwa, semuanya mengambang di sana untuk dilihat semua orang. Bab 522, Roh Sejati Melindungi Makanannya. Pemandangan 1000 bola jiwa yang terbang ke tempat terbuka menyebabkan Rahang jatuh kemana-mana. Ji Feng sangat terkejut bahwa dia bahkan tidak yakin dia bisa percaya apa yang dilihatnya. Semuanya sunyi senyap di daerah sekitar pagoda. Adapun para penggarap yang saat ini di tengah terbang ke pagoda, ketika mereka mendekat dan melihat 1000 bola jiwa, mata mereka melebar. 1000. Surga. Jangan bilang dia benar-benar memiliki 10 juta jiwa pendendam. Bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin masing-masing jiwa itu memiliki 10.000 jiwa pendendam di dalamnya. Di sana, semua orang terguncang kaget, dan Ji Feng sedang berjuang dengan perasaan gelisah yang intens. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti berapa banyak jiwa yang berada di dalam masing-masing 1000 ruang jiwa, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat gugup. Ketika dia hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Bai Xiaochun, yang tampaknya tidak merasa cukup mendominasi situasi, menjilat bibirnya dan berkata, menggunakan 1000 bola jiwa untuk menghancurkan 2 juta jiwa kamu sedikit membosankan. Lihat ini. Setiap kali dia menghadapi situasi seperti ini untuk benar-benar pamer, dia menjadi sangat bersemangat. Bersihkan tenggorokannya dengan keras, dia melambaikan tangannya membentuk lingkaran, menyebabkan 1000 bola jiwa lainnya terbang keluar. Namun, banyak hal belum berakhir. 1000 lainnya muncul, lalu yang lain. Dan satu lagi. Dalam sekejap mata, total 10.000 bola jiwa melayang. Semua orang yang hadir merasakan pikiran mereka terhuyung-huyung ketika mereka terengah-engah. Ketika mereka menatap, mereka secara mental menghitung berapa banyak jiwa yang bisa mewakili, dan dipenuhi dengan lebih banyak keraguan daripada sebelumnya. Faktanya, banyak dari mereka bahkan tidak percaya bahwa perhitungan mereka sendiri benar. Tidak mungkin. 10.000. Oke, secara teori itu mungkin. Mungkin masing-masing bola jiwa hanya memiliki beberapa jiwa di dalamnya. Bahkan ketika semua orang menunggu dalam ketidakpastian gugup, Ji Feng kehilangan kemampuannya untuk tutup mulut. Kamu pikir kamu bisa melakukan yang cepat, Bai Xiaochun? Katanya keras. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu memiliki 10.000 jiwa yang tersegel di dalam masing-masing bidang jiwa itu. Benar-benar lelucon. 10.000 jiwa bola dengan 10.000 jiwa masing-masing. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seseorang seperti kamu dapat mengumpulkan lebih dari 100 juta jiwa? Mengingat betapa merahnya mata Ji Feng, jelas bahwa ia jelas tidak percaya Bai Xiaochun memiliki 100 juta jiwa. Lagi pula, sekelompok jiwa yang besar hanya akan terlihat dalam pertempuran skala besar. Selain itu, jika mereka semua dilepaskan sekaligus, mereka pasti akan menghapuskan langit dan menyebabkan tanah berguncang dengan keras. Jangan percaya itu. Ya, kenapa kamu tidak melihatnya saja? Mengangkat dagunya sedikit, Bai Xiaochun melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian melambaikan jarinya ke bola jiwa. Buka. BOOOOOOOOMMM, 10.000 bola jiwa meledak, dan dalam sekejap mata, jiwa segera mulai tumpah, mengisi seluruh area 30.000 meter, dan kemudian dengan cepat berkembang untuk mengisi area 300.000 meter. Namun, hal-hal belum berakhir. Dalam satu napas waktu, area itu membentang hingga 3 juta meter. Tentu saja, Bai Xiaochun sengaja melakukan itu. Jika dia mau, dia bisa mencegah tampilan dramatis seperti itu. Tetapi saat ini, seluruh area 3 juta meter di sekelilingnya dipenuhi dengan jiwa-jiwa pendendam.
Daerah itu jauh melampaui batas Great Wall City, dan memastikan bahwa seluruh kota sekarang dilemparkan ke dalam kegelapan. Surga berguncang dan bumi berguncang, menyebabkan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dari 5 legiun di kota terlihat kaget. Apakah Will Lance menyerang? Apakah formasi mantra dihancurkan? Apa yang terjadi? Seraya seruan tak terhitung muncul, para pembudidaya di dekat pagoda gemetar, seolah-olah pikiran mereka telah dikosongkan hingga benar-benar kosong. Bahkan para jenderal dari 5 legiun terguncang. Bai Lin terbang ke tempat terbuka dan menatap dengan heran ke langit, seperti yang dilakukan para jenderal lainnya. Bagaimana, berapa banyak jiwa itu? Banyak sinar cahaya melayang di udara menuju pagoda ketika hampir semua pembudidaya 5 legiun berjuang satu sama lain untuk dapat menyaksikan apa yang terjadi. Keributan menyebabkan Chen Hetian muncul dari pagoda, di mana dia melihat sekeliling dengan tak percaya. Pada saat itu, mata besar di atas pagoda mulai bersinar dengan cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya, cahaya yang tampak bersemangat. Seolah-olah mata itu sendiri memiliki roh, dan roh itu gembira. Sebuah gaya gravitasi muncul, menyebabkan angin menjerit saat pusaran terbentuk. Segera, lautan jiwa yang mengejutkan mulai menyusut perlahan saat diserap, prosesnya membutuhkan waktu 1 jam penuh. Saat cahaya memandikan Bai Xiaochun, dia merasa puas sampai tingkat yang tak terlukiskan. Dan tentu saja, kredit pertempurannya meroket. Saat lautan jiwa memudar, Bai Xiaochun melayang di sana di udara, dagunya tersangkut, ekspresinya tenang, tetapi jantungnya melompat karena kegembiraan. Bahkan, dia harus berulang kali mengingatkan dirinya sendiri bahwa pada saat ini, dia harus tetap tenang. Para pembudidaya di daerah itu tercengang, dan memandang Bai Xiaochun baik-baik saja seolah-olah dia adalah dewa, dan juga seolah-olah dia semacam makhluk aneh. Ji Feng gemetar keras, seolah-olah Bai Xiaochun telah memukulnya secara fisik. Seluruh dunianya tiba-tiba tampak terbalik, pikirannya menjadi kosong sama sekali. Jelas ini adalah peristiwa yang tidak akan pernah bisa dilupakannya seumur hidupnya. Orang-orang mulai memandang Ji Feng dengan ekspresi simpati. Pukulan yang baru saja disampaikan kepadanya adalah pukulan ganas, lawannya telah menggunakan 100 juta jiwa untuk menghancurkan 2 jutanya. Bahkan Bai Lin dan para jenderal lainnya menatapnya dengan simpati, seperti Chen Hetian yang bermata 3. Di saat kebanggaan ekstrim itu, Bai Xiaochun berdeham keras dan berkata, semua orang mundur sedikit. Set berikutnya bahkan lebih besar. Sebelum ada yang bisa bereaksi. Mata besar di atas pagoda mengirimkan sinar cahaya yang menyilaukan yang tampaknya menjadi kaki tangan Bai Xiaochun karena mereka menciptakan tekanan luar biasa yang mendorong semua pembudidaya di sekitarnya pergi. Bahkan Bai Lin dan para jenderal lainnya dibebaskan. Segera, satu-satunya orang yang berdiri di dekatnya adalah Chen Hetian, yang menatap dengan kaget pada apa yang terjadi. Dia belum pernah melihat roh sejati di dalam mata melakukan sesuatu yang jauh seperti ini. Itu hampir seolah-olah mengikuti perintah dari Bai Xiaochun. Butir-butir keringat muncul di dahinya ketika dia bergumam ini. Saat itulah Bai Xiaochun menamparkan tasnya memegang, menyebabkan banyak bola jiwa mencurahkannya. 1000, 3000, 5000. Dalam sekejap mata, 10.000 bola jiwa lainnya telah muncul. Bahkan ketika napas mulai berdering, lebih banyak bola jiwa terbang keluar. 15.000, 20.000. 30.000, 40.000. Setiap pembudidaya tunggal di seluruh kota terguncang ke tingkat tertinggi. Akhirnya, ketika jumlah bola jiwa mencapai 60.000, orang-orang meletus menjadi keriuhan yang menggelegar. Mustahil. Apakah Bai Xiaochun ini memasuki sungai Underworld atau sesuatu? Begitu banyak jiwa. Surga. Apakah mereka benar-benar jiwa? Tidak pernah terdengar. Ini benar-benar tidak pernah terjadi. Bai Lin dan para jenderal lainnya tercengang, dan Chen Hetian benar-benar terperangah, dan bahkan tidak mampu bereaksi. Namun, yang paling gembira adalah mata yang besar. Tampaknya secara terbuka bersemangat, seolah-olah itu gemetar dalam sukacita. Segera, lebih dari 80.000 bola jiwa terlihat, dan kegembiraan mata besar mulai mempengaruhi pembentukan mantra tembok besar. Perisai formasi mantra berdesir dan terdistorsi, pemandangan yang menejutkan di hati para penonton. Di luar di Will Lance, orang-orang dapat melihat distorsi pada perisai pembentukan mantra, dan meskipun mereka tidak yakin apa yang sedang terjadi. Mereka dapat mengatakan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi.
Penasaran, Nyonya Merah Debu akhirnya mengirim akal ilahi ke arah tembok besar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pada saat itulah 90.000 bola jiwa berada di tempat terbuka. Kemudian mata besar itu memancarkan teriakan kegilaan yang menyebabkan segala sesuatu di langit dan bumi bergetar. Suara itu menyebabkan rasa ilahi Nyonya Merah Debu langsung hancur. Kembali ditendanya di Will Lens, matanya terbuka lebar, dan dia batuk seteguk darah. Tidak mungkin, serunya. Aku bisa mengerti mengapa roh sejati di mata itu bersedia melindungi tembok besar, mengingat itu membuat perjanjian dengan surgawi. Tetapi mengapa hal itu sejauh menggunakan resonansi roh sejati untuk melukai aku dan memaksa aku pergi? Bab 523, dipromosikan menjadi Mayor Jenderal. Ketika akal ilahi Nyonya Merah Debu hancur, Chen Hetian mendeteksinya. Pertama, dia memandang Will Lens, lalu menatap mata besar itu, ekspresinya yang takjub. Jelas, dia juga mendeteksi resonansi roh sejati. Roh yang sejati dapat memanggil intisari suaranya untuk melepaskan resonansi roh sejati, tetapi biasanya hanya akan melakukannya dalam keadaan yang sangat mengerikan. Itu cukup menguras semangat sejati, tetapi sangat kuat, sedemikian rupa sehingga bahkan Deva akan dipaksa untuk pergi keluar untuk mempertahankannya. Meskipun resonansi roh sejati dari beberapa saat yang lalu belum sepenuhnya diberdayakan, itu sudah cukup untuk menghancurkan rasa ilahi Nyonya Merah Debu. Dan pasti akan sangat menguras semangat roh yang sebenarnya. Roh sejati dan pagodanya berhubungan erat dengan sekte polaritas langit berbintang langit, dan pada kenyataannya, hanya beberapa orang yang tahu asal mula sebenarnya dari roh sejati. Salah satunya adalah Chen Hetian. Yang benar adalah bahwa itu, berasal dari Pulau Heavenspan di Laut Heavenspan. Untuk sekte sumber sungai di 4 cabang sungai Heavenspan, Pulau Heavenspan seperti entitas tertinggi. Di dunia fana, para kaisar sering didukung oleh para menteri mulia, dan hubungan antara 4 sekte sumber sungai dan Pulau Heavenspan hampir sama. Sekte adalah bangsawan, dan Pulau Heavenspan adalah istana kekaisaran. Pulau Heavenspan juga merupakan rumah bagi surgawi. Secara alami, dia adalah penguasa tanah Heavenspan. Dan sekarang, roh sejati yang telah diyakinkan oleh Pulau Heavenspan untuk menjaga tembok besar tiba-tiba bertindak dengan cara ini. Akibatnya, Chen Hetian tidak bisa tidak melihat dengan mata berkilauan di lebih dari 90.000 bola jiwa. Dan Bai Xiaochun, ini melindungi makanannya. Nyonya Merah Debu hanya sial mengirim perasaan ilahinya tepat pada saat ini. Adapun Bai Xiaochun ini, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak jiwa pendendam? Dia tentu saja penuh dengan rahasia. Selama bertahun-tahun, Chen Hetian diam-diam memperhatikan Bai Xiaochun. Apakah itu pil konvergensi jiwa atau tungku pilnya yang meledak, dia telah mengawasi semuanya dengan cermat. Dia bahkan mengirim beberapa pil konvergensi jiwa kembali ke sekte untuk dianalisis. Tentu saja, dia telah melakukan semua hal ini dengan sangat hati-hati, dia tahu bahwa menjalankan penyelidikan terhadap anggota 5 Legiun adalah tugas yang sensitif. Bahkan ketika Chen Hetian merenungkan hal-hal ini, Bai Xiaochun dengan megah mengayunkan lengan bajunya. Buka, dia meraung. Seketika, semua bola jiwa 90.000 bergetar sebelum meledak terbuka. Awan jiwa segera dicurahkan, mengisi seluruh kota dan kemudian mencurahkan di luarnya. 30.000 meter, 300.000 meter, 3 juta meter, 30 juta meter. Dalam sekejap mata, awan jiwa menyebar untuk menutupi semua ciptaan. Itu adalah peristiwa yang mengejutkan sehingga bukan hanya para pembudidaya dari 5 Legiun di Great Wall City yang terkejut. Bahkan orang-orang di Wall City memperhatikan apa yang terjadi, dan ekspresi mereka berkedip terkejut. Itu sama di Will Lens, di mana orang-orang liar dan penanam jiwa benar-benar terperangah. Apa yang sedang terjadi? Surga, apa itu? Petik 2. Ketika awan jiwa menyebar, mengejutkan semua orang di daerah itu, mata di atas menara mulai bergetar seolah-olah dalam kegembiraan. Kemudian, sinar cahaya yang terang muncul dari mata, seolah-olah roh yang benar merasa bahwa metode penyerapan sebelumnya terlalu lambat, dan itu perlu, untuk keluar ke tempat terbuka. Cahaya yang bersinar dengan cepat menyatu menjadi satu titik, yang kemudian terbang keluar dari mata dan berubah menjadi kelelawar. Itu sebagian transparan, dengan mata merah cerah, dan setelah keluar ke tempat terbuka ia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, menyebabkan sosok besar, bayangan muncul di langit di atasnya.
Sosok bayangan itu juga kelelawar, begitu besar sehingga memenuhi seluruh langit. Segera setelah itu muncul, dibutuhkan napas dalam-dalam yang menyebabkan langit dan bumi bergetar ketika awan jiwa mulai bergerak. Mereka hampir tampak seperti air pasang saat mereka bergerak menuju kelelawar raksasa. Para pembudidaya biasa dari 5 legiun itu gemetar karena terkejut, belum pernah ada orang yang mengetahui fakta bahwa ada kelelawar di dalam mata besar. Meskipun Bailin dan 4 jenderal lainnya telah menyadarinya, mereka tidak pernah secara pribadi melihatnya, dan karena itu, mereka semua juga terengah-engah. Langit dan bumi terdistorsi ketika awan besar jiwa diserap oleh kelelawar raksasa. Prosesnya memakan waktu sekitar 2 jam, setelah kelelawar bayangan besar itu memandang berkeliling dengan mata dingin tetapi puas. Sesaat kemudian, ia mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya dan membiarkan pandangannya fokus pada Bai Xiaochun. Di dalam tatapan itu ada persetujuan, dan juga semacam kedekatan yang baru didapat. Sesaat kemudian, gambar kelelawar berubah kembali menjadi titik cahaya yang kembali ke mata besar. Bai Xiaochun sedikit terkejut dengan semua yang terjadi, setelah tidak pernah membayangkan tindakan mengubah beberapa jiwa akan menghasilkan adegan seperti itu. Sekarang, dia melayang di sana, jantung berdetak kencang di tengah keheningan saat semua tatapan beralih dari mata besarnya ke arahnya. Dia mengerjap beberapa kali, pikirannya berlomba ketika dia mencoba memberikan penjelasan. Sementara itu, medali identitasnya di tas pegangannya mulai bergetar dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena terkejut, Bai Xiaochun mengeluarkan medali itu dan memindainya, lalu matanya membelalak. Sangat banyak. Penghargaan pertempuran dalam medali identitasnya saat ini sedang meroket. Dalam beberapa saat itu melewati titik yang diperlukan untuk menerima promosi ke jenderal besar, dan masih terus berjalan. Segera, dia punya cukup untuk 2 promosi seperti itu. Baru kemudian total mulai melambat. Jumlah kredit pertempuran yang mengejutkan begitu banyak sehingga mata Bai Xiaochun hampir keluar dari tengkoraknya. Jantungnya mulai berdetak cepat dan meskipun dia tidak benar-benar yakin dengan apa yang bisa dia dapatkan dengan begitu banyak pujian, dia yakin itu sudah cukup untuk menjadi seorang jenderal besar. Jelas, roh sejati di mata besar itu sangat senang dengannya. Bai Xiaochun memandang dengan penuh semangat pada kredit pertempurannya, dan lupa rencana mencoba menjelaskan situasinya. Memegang medali identitasnya tinggi di atas kepalanya, dia berteriak, "Aku ingin promosi ke jenderal besar." Para pembudidaya di sekitarnya tertegun. Apa yang baru saja dia katakan? Jenderal besar. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun ingin promosi ke jenderal besar. Ini menakjubkan. Apakah itu awan jiwa, atau tindakan mata, atau permintaannya untuk promosi ini, semua ini? Surga. Bai Xiaochun pasti akan menjadi legenda. Petik 2 titik titik. Dia benar-benar menyerahkan jiwa untuk menjadi jenderal besar. Pada saat yang hampir bersamaan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, pujian pertempuran di medali identitasnya berkurang sekitar setengahnya. Kemudian, cahaya menyilaukan bersinar dari medali, karena peringkat Bai Xiaochun seperti yang tercantum di dalam diubah. Sebelumnya, dia seorang kolonel tapi sekarang dia, seorang jenderal besar. Namun, melekat pada judul adalah kata lain akting. Lagi pula, pangkat mayor jenderal adalah yang sangat penting, dan pada dasarnya adalah pangkat tertinggi yang bisa dicapai oleh pembudidaya biasa dalam 5 legiun. Kelima jenderal dan patriarki dewa semua harus meratifikasi keputusan dan menyerahkannya kepada roh yang benar, di mana laporan akan dikirim ke Sekte Polaritas Bintang Langit Dao. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa saat ini tidak ada slot terbuka untuk jenderal utama dalam 5 legiun. Jika seorang jenderal besar yang baru akan dipromosikan, salah satu jenderal besar sebelumnya harus dipindahkan. Itu adalah proses yang rumit yang membutuhkan banyak formalitas. Oleh karena itu, ketika Bai Xiaochun mengucapkan kata-kata dengan keras dan kerumunan mulai menuntut, Chen Hetian, Bai Lin, dan para jenderal lainnya segera merasakan sakit kepala. Menghela napas, Chen Hetian mentransmisikan pikirannya ke Bai Lin dan para jenderal. Yah, apa yang kalian pikirkan? Bagaimana kita menangani situasi ini? Petik 2 titik titik. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tahu apa yang harus dilakukan, pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar tidak terduga. Jika Bai Xiaochun menggunakan beberapa cara lain untuk naik pangkat, mereka mungkin tidak perlu mempertimbangkan masalah ini. Namun, tindakannya membuat mereka benar-benar tidak siap.
Bahkan Bai Lin, yang benar-benar berusaha untuk membangkitkan ambisi Bai Xiaochun di tempat pertama, tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia benar-benar akan menjadi jenderal besar secepat itu. Banyak kejutan mereka berasal dari kenyataan bahwa sejak tembok besar telah dibangun sampai sekarang, Bai Xiaochun adalah orang pertama yang pernah menyerahkan jiwa yang cukup untuk secara langsung dipromosikan menjadi jenderal besar. Melihat bahwa tidak ada orang lain yang mengatakan sesuatu, Bai Lin menguatkan dirinya dan berkata, "Ya, aku pikir Bai Xiaochun jelas memiliki keterampilan yang diperlukan. Aku tidak melihat masalah. Ini bukan permainan anak-anak," jawab Chen Hetian dengan marah. Pangkat mayor jenderal terlalu penting untuk dianggap enteng. Namun, tidak ada cara untuk menyangkal bahwa Bai Xiaochun telah mendapatkannya. Menolak untuk mengakui keabsahan promosi itu tidak masuk akal. Sementara itu, Bai Xiaochun tidak terlalu senang. Tidak menyadari bahwa Chen Hetian dan para jenderal perlu menyetujui promosi ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit jengkel karena dia terdaftar sebagai akting mayor jenderal. "Bet senior, ini tidak tulus bagimu," katanya keras. "Aku memberimu segudang jiwa. Maksud aku, ada lebih dari 1 miliar. Dan kamu hanya menjadikan aku seorang jenderal akting." Tidak mau menyerah begitu saja, dia mengangkat suaranya dan melanjutkan, "Jika kamu bertingkah seperti ini, lalu mengapa aku harus menyerahkan lebih banyak jiwa nanti? Dan bagaimana dengan semua pengikut Taois lainnya di sini? Mengapa mereka harus menyerahkan jiwa jika mereka tidak percaya bahwa mereka akan dihargai dengan benar?" Mata besar itu berkilauan seolah-olah sedang berpikir. Setelah beberapa nafas, waktu berlalu. Dan bahkan sebelum Chen Hetian dan yang lain bisa selesai mendiskusikan masalah ini, sebuah pesan muncul di dalam medali identitas semua pembudidaya dari 5 legiun. Bai Xiaochun telah dipromosikan ke pangkat jenderal utama. Roh yang sebenarnya telah pergi ke atas kepala Chen Hetian dan para jenderal untuk langsung melaporkan masalah tersebut ke Sekte Polaritas Langit Berbintang Dao. Bab 524 mengambil komando korps ketiga. Jenderal utama. Saat berita menyebar kembali di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, orang-orang pada awalnya terkejut, dan kemudian dengan cepat tenggelam dalam keheranan. Fatih Besar Zhang telah lama berhasil membentuk Wilkor dan telah diterima sebagai magang oleh Hallmaster Aula Iblis Slayers. Dia berada di tengah sesi kultivasi ketika berita itu masuk, dan segera antusias. "Kerja bagus, Xiaochun." Sementara itu, kembali di tembok besar, 5 legiun gempar. Sebelumnya, mereka telah mendengar permintaan Bai Xiaochun, tetapi belum melihat konfirmasi bahwa promosi telah diberikan. Tapi kemudian, beberapa saat kemudian, pesan dikirim yang menunjukkan bahwa Bai Xiaochun memang telah menjadi jenderal besar. Bai Xiaochun berada di samping dirinya sendiri dengan sukacita ketika dia melihat medali identitasnya, dan kata akting lenyap dari depan pangkatnya jenderal besar. Sangat senang dengan dirinya sendiri, dia tertawa keras dan berkata, "Sejak hari ini, Bai Xiaochun adalah seorang jenderal besar." Chen Hetian, Bai Lin, dan semua jenderal lainnya terkejut. Setelah bertukar pandang, ekspresi aneh muncul di wajah Bai Lin, dan Chen Hetian menatap dengan masam pada roh sejati di mata besar. Jelas promosi itu adalah cara roh yang sebenarnya untuk berterima kasih kepada Bai Xiaochun. Lagi pula, sejumlah besar jiwa pendendam seperti itu akan sangat berguna bagi roh yang sebenarnya. Pada akhirnya, Chen Hetian menghela nafas dan memutuskan untuk tidak mengkhawatirkan masalah ini lebih dari yang diperlukan. "Bai Lin," katanya, mengingat bahwa Bai Xiaochun adalah seorang flyer kulit, "mengapa kamu tidak mengatur salah satu jenderal utama kamu saat ini untuk pensiun?" Kemudian, dia pergi. Menggelengkan kepalanya sepanjang jalan. 7 hari berlalu dengan cepat. Sepanjang waktu, Great Wall City dipenuhi dengan pembicaraan tentang Bai Xiaochun yang menyerahkan jiwa, dan promosinya kepada jenderal besar. Faktanya, cerita seperti itu akan terus bertahan selama lebih dari 7 hari. Meskipun banyak pembudidaya iri dengan apa yang telah terjadi, itu juga memicu harapan di hati mereka. Tiba-tiba, mereka merasa jauh lebih mengantisipasi kemungkinan masa depan mereka sendiri. Bai Xiaochun sangat terkenal pada saat ini. Meskipun namanya belum tentu dikenal di antara semua orang di 3 kota besar di wilayah tembok besar, semua orang yang berada dalam posisi berkuasa pernah mendengar tentang dia. Sesuatu yang lain terjadi selama 7 hari yang berlalu.
Jenderal Utama Korps ketiga, di mana resimen Bai Xiaochun menjadi bagiannya, diyakinkan oleh Bai Lin untuk kembali ke Sekte Polaritas Langit Berbintang. Jenderal besar itu tidak marah dengan Bai Xiaochun, tetapi cukup berterima kasih. Dia telah melayani di tembok besar selama bertahun-tahun, dan setelah kembali ke sekte, akan menjadi seorang tetua di Hall of Steel Veins. Dia juga akan dengan murah hati dikompensasi oleh sekte untuk semua kredit pertempuran yang telah dia kumpulkan. Meskipun dia akan merindukan tembok besar dalam beberapa hal, kembali ke sekte sebenarnya pilihan terbaik baginya. Biasanya, jenderal-jenderal besar adalah orang-orang penting sehingga mereka tidak bisa meninggalkan tembok besar kapanpun mereka mau. Bahkan, para jenderal besar lainnya sebenarnya sedikit iri. Sebelum pergi, ia mengunjungi Bai Xiaochun untuk mengucapkan terima kasih dan juga mentransfer staf pribadinya ke Bai Xiaochun untuk memanfaatkan. Bai Xiaochun sangat tersentuh oleh ketulusan pria itu, dan dijamin berulang kali bahwa dia akan memperlakukan staf dengan sangat adil. Beberapa hari setelah orang tua itu meninggalkan tembok besar, komisi resmi Bai Xiaochun dijatuhkan. Dia sekarang adalah Jenderal Utama Korps ketiga dari Flayers Kulit. Pada hari komisi turun, Bai Xiaochun gemetar karena kegembiraan, dan tampak sama bangganya dengan seekor ayam jantan saat ia mengenakan baju zirah jenderal besar yang mengintimidasi dan berkilauan. Baju zirah itu memiliki formasi mantra built-in yang, setelah aktivasi, langsung menyebabkan seluruh orangnya kabur dan menyimpang, seolah-olah energi yang kuat dan mengejutkan mulai menumpuk. Rambutnya bahkan terbang di sekelilingnya dengan liar sesaat sebelum wajahnya menjadi jelas lagi. Dengan itu, dia mengeluarkan cermin tembaga untuk memeriksa dirinya sendiri. Setelah bersolek cukup lama, dia tertawa kecil dan berkata, "Apa katamu, cermin ajaib? Bagaimana penampilanku?" Jiwa imposter Night Creep muncul di dalam cermin, menahan nafas saat dia memasang ekspresi kaget ke wajahnya. Tentu saja, Bai Xiaochun sangat gembira dengan jawabannya. Setelah waktu yang lama berlalu, Night Creep penipu tampaknya pulih dari keterkejutannya, dan kemudian mulai memuji Bai Xiaochun dengan cara yang sangat berlebihan. "Surga, Pak, apakah kamu benar-benar Bai Xiaochun yang mengesankan, tampan, riang, dan sempurna?" "Mustahil. Bai Xiaochun yang ditinggikan, yang dalam hatiku adalah sosok yang bersinar lebih terang dari matahari itu sendiri, jelas adalah seorang kolonel." Meskipun Bai Xiaochun sangat senang dengan ini, dia menyembunyikan senyumnya di balik wajah kosong dan berkata, "Baiklah, cukup dengan sanjungan. Apakah kamu benar-benar berpikir Bai Xiaochun tipe orang yang suka berhidung coklat? Aku ingin pendapatmu tentang apakah zirah itu cocok atau tidak." Imposter Night Creep memutar matanya ke dalam, sadar betul bahwa jika dia melakukan seperti yang diminta Bai Xiaochun, dan berhenti menyanjungnya, maka Bai Xiaochun akan menghukumnya. "Aku juga tidak suka coklat," kata Night Creep penipu. "Tidak ada orang di dunia ini yang melakukannya." Dalam hati, dia dipenuhi dengan penghinaan, tetapi tidak menunjukkan itu. Sebagai gantinya, dia terus menyanjung Bai Xiaochun untuk waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar sebelum benar-benar berkeliling untuk menjawab pertanyaan awal. "Armor itu dibuat khusus untukmu, bukan?" "Sangat pas. Meskipun, aku harus mengatakan bahwa alasan itu terlihat begitu menakutkan bukan karena baju zirah itu sendiri, tetapi karena bagaimana kamu memakainya." Mendengar menjilat buting Night Creep peniru adalah salah satu hiburan favorit Bai Xiaochun, dan dia benar-benar mengagumi jalannya dengan kata-kata. Akhirnya, dia berdeham, melemparkan beberapa pil obat ke cermin tembaga, dan kemudian dengan sedih berjalan keluar dari kediamannya. Di luar, 10.000 pembudidaya Korps 3 semuanya berdiri di perhatian. Begitu Bai Xiaochun muncul, Zhao Long melangkah maju dan berteriak, "Korps ketiga, salut tangan." Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Zhao Long, 10.000 pembudidaya menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. "Salam, Mayor Jenderal." Ketika mereka meneriakkan salam mereka, kata-kata mereka bergema sekeras petir. Melihat 10.000 orang berbaris di depannya menyebabkan Bai Xiaochun menghela nafas dalam-dalam dan memikirkan kembali bagaimana dia datang ke Great Wall City sendirian. Dan telah naik dari pangkat kapten menjadi letnan, dan kemudian kolonel. Sekarang, di sini dia berada di puncak, seorang jenderal besar. Hanya memikirkan berapa banyak pekerjaan yang telah ia lakukan untuk menjadi seorang jenderal besar membuatnya menghela nafas tanpa henti. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, mari kita berjalan-jalan sedikit."
Dengan itu, resimen beribu-ribu orang dari sebelumnya melangkah maju dan jatuh ke barisan di sekitarnya untuk bertindak sebagai pengawal pribadinya. Pada saat yang sama, 10 kolonel di bawah komandonya juga melangkah maju. Ketika mereka terbang ke udara, sisa korps menyebar untuk membersihkan jalan dan memastikan tidak ada yang terlalu dekat. Bai Xiaochun merasa sangat senang menjadi sangat menakjubkan, dan sangat senang bahwa semua kerja kerasnya terbayar. Dia bahkan memastikan untuk melanjutkan perlahan sehingga semua orang bisa memandangnya, dan juga meluangkan waktu untuk berbicara dengan kolonel-kolonelnya. Cara berhati-hati mereka melakukan percakapan dengannya membuatnya sangat senang. Beberapa orang memperhatikan bahwa ia berparade melintasi kota. Beberapa waktu yang lalu, dia telah melakukan hal yang sama dengan seorang kolonel, tetapi kali ini, dia adalah seorang jenderal besar. Berita bahwa Bai Xiaochun telah ditugaskan sebagai jenderal utama Korps ketiga dari Flayers Kulit adalah berita besar di Wildlands. Kecerdasan tentang dirinya sebenarnya sangat penting secara umum di sana. Apakah itu tungku pil yang meledak atau pil konvergensi jiwa, semua yang dia lakukan tampaknya menyakiti mereka. Ketika berita itu sampai di Nyonya Merah Debu di tenda komandonya, dia melihat laporan intelijen sebelum menghancurkan Sleep Giok. Jadi itulah yang terjadi kemarin, katanya. Bai Xiaochun berbalik dalam jiwa untuk mendapatkan kredit pertempuran, yang kemudian memberinya promosi ke jenderal besar. Berlutut di depannya adalah ahli nujum dalam jubah abu-abu. Yang fluktuasi basis budidayanya menempatkannya di level Naschen Sol. Menurut informasi dari mata-mata kita, katanya, itulah yang terjadi. Lebih khusus lagi, Bai Xiaochun menyerahkan lebih dari 1 miliar jiwa. Bahkan ahli nujum itu hampir tidak percaya nomor yang baru saja dia ucapkan. 1 miliar. Gumam Nyonya Merah Debu, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya. Kirim perintah untuk menempatkan Bai Xiaochun di posisi kelima dalam daftar eksekusi. Tingkatkan karunia di kepalanya menjadi 2 jiwa binatang buas. Ya, Bu, kata ahli nujum itu dengan anggukan sedih. Dengan itu, dia pergi. Tak lama, tersebar kabar di kota tembok besar bahwa Bai Xiaochun sekarang berada di posisi kelima dalam daftar eksekusi Wildlands. Dan bahwa hadiah untuk membunuhnya telah meningkat menjadi 2 jiwa binatang buas. Ketika Bai Xiaochun mendengar berita itu, dia cukup terkejut. Betapa kejamnya mereka, pikirnya. Dia hampir tidak percaya bahwa Wildlands sangat membencinya sehingga mereka bersedia membayar 2 jiwa binatang buas untuk melihatnya mati. Bab 525 Proud Songke. Jika keadaan terus seperti ini, Bai Xiaochun berpikir. Aku ingin tahu apakah mereka akan meningkatkan hadiah untuk jiwa dewa yang sebenarnya suatu hari. Setelah memikirkan implikasi yang menakutkan untuk sesaat. Dia mengubur pemikiran seperti itu dan kemudian memutuskan bahwa dia tidak akan pernah lagi mengambil satu langkah pun di luar tembok besar sendirian. Jika aku harus keluar, aku akan membawa seluruh 10.000 tentara aku bersama aku. Aku menolak untuk percaya bahwa siapapun di Wildlands dapat membunuh aku dengan mereka di sekitar. Tentu saja, mungkin ada beberapa mata-mata di antara para pembudidaya di sini, tapi aku di tengah-tengah kota tembok besar. Alasan seperti itu membuatnya merasa sedikit terhibur, tetapi tidak sepenuhnya. Tunggu sebentar, basis kultivasi aku masih terlalu rendah. Aku hanya berada di lingkaran besar panggung Gold Core. Jika aku ingin membuat terobosan, setidaknya aku akan membutuhkan satu set lengkap jiwa makhluk buas. Logam, kayu, air, api, tanah. Meskipun dia masih memiliki banyak kredit perang, dia jelas tidak memiliki cukup uang untuk ditukar dengan jiwa makhluk dewa. Lebih jauh, jika dia ingin berdagang di salah satu jiwanya, dia harus menunggu sampai dia kembali ke sekte. Menarik keluar jiwa dewa oleh tembok besar akan terlalu berisiko. Mungkin aku tidak bisa meningkatkan basis kultivasi aku, tapi aku pasti bisa membuat beberapa kemajuan dengan teknik hidup abadi aku yang abadi. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun mengeluarkan slip batu giok, mengisi daftar tertentu barang yang dia butuhkan, dan menyerahkannya kepada Zhao Long untuk diurus. Sekarang Bai Xiaochun adalah seorang jenderal besar, ia memiliki banyak hak istimewa. Dia tidak hanya dapat memposting misi sederhana tanpa memerlukan otorisasi apapun, tetapi dia juga dapat membuat permintaan untuk persediaan. Tentu saja, mengingat berapa banyak kredit pertempuran yang dia miliki, dia tidak ingin mengambil keuntungan dari posisinya.
Jadi dia juga memberi Zhao Long banyak sumber daya untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Tak lama, Zhao Long kembali dengan barang-barang berharga yang dia minta. Kemudian, Bai Xiaochun mengumumkan bahwa ia akan pergi ke meditasi terpencil, di mana ia mulai mengolah teknik hidup selamanya tanpa kematian. Kali ini aku tidak bisa menahan apapun. Aku harus membawa teknik hidup kekal yang tidak mati aku ke lingkaran besar dari tingkat ketiga. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengeluarkan umbi Earth Spirit dan memasukkannya ke mulutnya. Ketika kekuatan hidup di dalam umbi mulai melewatinya, dia memejamkan mata dan mulai bekerja dengan teknik hidup abadi yang tidak ada henti. Hampir seketika, kekuatan kehidupan itu berubah menjadi aliran panas yang mengalir ke kepalanya, di mana mereka mulai mengambil bentuk unding tendon. Pekerjaannya membutuhkan fokus dan konsentrasi, dan tidak bisa tergesa-gesa. Untungnya, dia memiliki banyak kredit pertempuran sehingga mudah untuk mendapatkan bahan berharga yang dia butuhkan. Waktu berlalu. Tak lama, 1 tahun telah berlalu. Tahun itu sebagian besar dihabiskan dalam budidaya yang tenang. Bai Xiaochun jarang muncul di tempat terbuka, dan oleh karena itu, pembicaraan tentang acara yang mengarah ke promosinya secara bertahap mulai mereda. Setengah tahun berlalu, dan pembicaraan semakin mereda. Suatu hari ketika Bai Xiaochun duduk di sana bersila di fasilitas meditasi terpencil, matanya tersentak terbuka, dan hampir tampak seperti kilat berderak di dalam mereka. Menenangkan napasnya, dia melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian melambaikan tangannya di depannya. Seketika, semua bahan berharga yang tersusun di depannya hancur menjadi debu. Kemudian, debu menggumpal dan terbang ke mulutnya, tersedot dalam sekejap. Kekuatan hidup tanpa batas meletus di dalam dirinya, yang Bai Xiaochun segera kirim mengalir ke kepalanya. Pada titik ini, unding tendons di kepalanya sudah lebih dari 90% lengkap dengan hanya sebagian kecil yang tersisa tidak lengkap. Itu hampir seperti pintu besar yang perlu dibanting dengan kekuatan besar sebelum bisa dibuka. Karena Bai Xiaochun benar-benar fokus untuk mencapai terobosan besar dengan tingkat ketiga teknik hidup abadi yang abadi, saat itu siang sedang di luar. Dan matahari bersinar panas dan cerah ke tanah di luar tembok besar. Tidak jauh dari sana, pilar cahaya hitam yang sama masih bisa terlihat bersinar ke langit. Itu adalah sesuatu yang telah digunakan para pembudidaya dari 5 legiun dalam lebih dari 1 tahun sejak kemunculannya. Meskipun banyak orang telah dikirim untuk mengumpulkan informasi tentang hal itu, tidak ada yang konklusif yang pernah ditentukan. Satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa Necropolis itu besar, dan penuh dengan kerangka banyak binatang buas yang mengejutkan. Selain itu, tampaknya kosong. Namun, baik Willens maupun pasukan tembok besar tidak mau menyerah untuk mencoba mengungkap rahasianya. Mereka terus-menerus berusaha mengungkap informasi baru. Itu karena itu bahwa Starry Sky Dao Polarity Sect mengeluarkan perintah bahwa semua Starry Sky Dao Polarity Superstars diminta untuk menyelidiki lokasi setidaknya sekali. Oleh karena itu, semua dari berbagai orang terpilih yang telah tersebar ke berbagai arah selama bertahun-tahun dipaksa di beberapa titik untuk menuju ke arah Great Wall City. Selama setengah tahun Bai Xiaochun sedang dalam meditasi terpencil, beberapa orang melewati Great Wall City dalam perjalanan keluar untuk menyelidiki nekropolis. Ketika datang ke Bai Xiaochun, hanya Hall of Steel Veins yang dapat memberinya perintah, dan tentu saja, mereka tidak akan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Saat ini, ada sekelompok 3 orang yang dipilih di luar tembok besar, semuanya menyamar sebagai penanam jiwa. Salah satunya adalah wanita cantik, satu adalah lelaki parubaya kurus di pertengahan formasi inti. Dan yang ketiga adalah seorang pemuda tegap dengan aura pembunuh yang begitu kuat sehingga membuatnya tampak benar-benar tak bisa didekati. Namun, pada saat yang sama, ada sesuatu tentang dirinya yang membuat orang mempercayainya dan tidak ragu untuk mengikuti perintahnya. Matanya sangat dingin, membuatnya tampak seperti pedang berselubung yang hanya menunggu untuk menyerang. Jelas, dia adalah tipe orang yang tidak ada yang mau memprovokasi dengan santai. Cukup banyak bekas luka yang tampak ganas dapat dilihat pada dirinya, tetapi bukannya mengurangi penampilannya, mereka justru membuatnya semakin menarik bagi para pembudidaya perempuan. Jika Bai Xiaochun ada di sini, dia akan mengenali pria muda ini dalam sekejap. Dia tak lain adalah Song Ke. Segera setelah kelompok 3 melihat tembok besar, wanita muda yang cantik itu menghela nafas dan berkata, akhirnya kembali. Kultivator parubaya jelas tersentuh juga. Siapa yang mengira bahwa perjalanan kita akan memakan waktu 3 tahun?
Tanpa kamu, Brother Song, aku khawatir kita akan berakhir mati dan dimakamkan di Wildlands. Dia tidak akan pernah melupakan peristiwa yang telah berlangsung selama 3 tahun terakhir. Pada awalnya, kelompok mereka berjumlah lebih dari 10. Namun, pada misi pertama mereka terdampar di lokasi yang sangat berbahaya, tidak dapat mengirim pesan meminta cadangan, dan juga terputus dari berita tentang apa yang terjadi di luar. Mereka telah terperangkap di zona bahaya itu bersama dengan sekelompok besar orang liar dan penggarap jiwa. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua kelompok masing-masing berasal dari Wildlands dan tembok besar, tidak ada konflik besar yang pecah pada awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, situasinya berubah menjadi pertempuran terbuka. Song Ke lah yang menggabungkan kekuatan dan pesona untuk mengendalikan situasi. Dengan memenangkan orang-orang liar dan para penanam jiwa, dia berhasil mengarahkan upaya seluruh kelompok untuk menemukan jalan keluar dari perangkap. Adapun dua temannya, mereka merasa seperti mereka telah selamat dari bencana besar, dan mereka tidak bisa menahan rasa hormat dan terima kasih kepada Song Ke untuk bagaimana dia telah membantu mereka. Wanita muda itu menatapnya dengan iri dan berkata, "Itu benar, Big Bro Song. Dengan semua yang telah kamu capai, kamu pasti akan dapat mencapai kenaikan meteor. Aku tidak akan terkejut jika kamu masuk ke 10 besar Starry Sky Dao Polarity Superstars. Bahkan, mengingat kehebatan pertempuranmu saat ini, kamu mungkin sudah memenuhi syarat untuk berkelahi dengan 10 teratas saat ini." Song Ke tersenyum tipis dan tidak peduli untuk bertindak sopan. Bahkan dia yakin bahwa 3 tahun pahitnya di Wildlands telah mengubahnya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia telah mencapai terobosan basis kultivasi, dan saat ini berada di formasi inti. Selain itu, berkat sihir rahasia tertentu dari divisi aliran darah, dia sekarang memiliki kecakapan pertempuran yang cukup bahwa dia telah mampu membunuh seorang penanam jiwa di lingkaran besar formasi inti. Prestasi seperti itu jelas layak dibanggakan. Dia bisa membayangkan bagaimana rasanya masuk ke dalam tembok besar, dan kembali ke kota dunia. Pada titik itu, dia pasti akan menjadi salah satu yang terbaik dari yang terbaik di antara yang terpilih. Bahkan jika beberapa dari mereka tersandung nasib baik. Tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan denganku. Sumber kebanggaan lain adalah kenyataan bahwa selama 3 tahun di mana dia berada di Wildlands, dia tidak menyelesaikan hanya 3 misi. Melainkan 7. Semua dari mereka telah selesai di dalam zona bahaya yang akhirnya dia terjebak. Selain itu, karena dia secara pribadi telah menyatukan para pembudidaya dan Wildlanders, dia juga telah membuat koneksi yang berharga dengan orang-orang di Wildlands. Meskipun ia belum memperoleh jiwa binatang buas, ia telah berhasil mendapatkan lebih dari 300 jiwa tingkat jiwa baru lahir. Masing-masing dan setiap jiwa dapat dijual dengan keuntungan yang signifikan. Yang paling penting dari semuanya, ia telah menemukan beberapa petunjuk tentang lokasi jiwa binatang buas. Bahkan kedua temannya tidak menyadarinya, hanya dia. Rencananya saat ini adalah untuk menyelesaikan 5 tahun pertamanya dari misi menyelesaikan percobaan, meningkatkan basis kultivasinya, dan menjelajahi Wildlands. 5 tahun terakhir akan dikhususkan untuk mencapai lingkaran besar formasi inti, dan mencari jiwa makhluk dewa. Mempertimbangkan pencapaian aku dalam pertempuran dan misi yang telah aku selesaikan. Akan lebih mudah untuk menemukan bulu phoenix atau tanduk kilin yang menemukan seseorang yang telah melampaui aku. Dari apa yang aku dengar beberapa tahun yang lalu, Bai Xiaochun terjebak di Great Wall City melakukan pekerjaan sebagai apoteker.